Baiklah, selamat pagi. Salam bertemu kembali dan salam buat kita semua, khususnya kelas 9 yang beragama Kristen. Pagi hari ini kita akan bertemu kembali belajar lewat video pembelajaran bersama saya Bapak S. Pasaribu sebagai guru bidang studi agama Kristen Protestan. Saya berharap semua siswa mengikuti dengan baik, turut kepada peraturan, ikutilah video ini, lalu kerjakan apa yang kamu kerjakan, khususnya bagi siswa yang sedang belajar dari rumah. Baiklah anak-anakku sekalian, adapun tema pembelajaran kita pada semester genap ini dimulai dari bab 9 halaman 109. Halaman 109 dan bab 9. Buka bukunya dengan suatu tema pembelajaran kita, yaitu gereja peduli sesama orang sakit. Iya. Gereja peduli dengan sesama orang sakit dengan bahan Alkitab Mazmur 23 dan Matius 15. Anak-anak sekalian, semua manusia pasti pernah mengalami sakit. Hanya saja sakit ini tergantung kepada orangnya. Ada yang sakit parah, ada yang sakit ringan, ada yang sudah lama menahun sakitnya tidak sembuh-sembuh, dan ada sakit yang seketika bisa juga sembuh. Artinya semua manusia pasti mengalami sakit, hanya saja tergantung kepada sakit seseorang. Anak-anak sekalian, gereja peduli sama orang sakit, artinya ada dua pemahaman kita tentang sakit di sini. Sakit secara fisik dan sakit secara pikiran. Yang pasti kita tahu, menurut para ahli medis, segala penyakit itu ditimbulkan dari pikiran. Ya, dari pikiran. Untuk itu, biar jangan sakit pikiran, tentu sekali ada hal-hal yang mau kita harus perhatikan. Ya. Di samping itu, ada juga penyakit yang kita buat sendiri. Ya, contohnya narkoba. Narkoba itu kan yang kita sendiri yang buatnya bagi orang yang melakukan. Untuk itu anak-anakku, tapi yang pasti tema pembelajaran kita pada hari ini lebih menajamkan kepada sakit pikiran. Sakit pikiran tentu diawali dengan ketamakan akan dunia. Sakit pikiran tentu sekali diawali ketidakkepercayaan kita kepada Tuhan Allah, di mana Tuhan Allah akan mampu menghidupi kebutuhan hidup manusia, disertai dengan bekerja dan berdoa. Itulah sekilas pintas tentang penyakit. Seperti yang kita katakan tadi, penyakit dalam hal ini ada dua pikiran, ada dua pemahaman kita. Pemahaman pertama tentang sakit secara fisik. Pemahaman yang kedua adalah sakit secara pikiran. Lalu kalau kita mengalami penyakit atau sakit, lalu apa yang kita perbuat selaku orang beriman kepada Yesus? Yaitu meneladani
Kristus sebagai gembala. Orang percaya agar tidak terjerumus kepada sakit pikiran, mari kita buat Kristus sebagai gembala. Tadi saya sudah singgung sedikit bahwa sakit pikiran itu adalah ketidakkepercayaannya terhadap Tuhan Yesus, di mana Yesus mampu menggembalai, mampu menjembatani seluruh kehidupan manusia yang disertai dengan pekerjaan dan berdoa. Pelajaran kita hari ini adalah bagaimana kita memahami Kristus disebut sebagai gembala. Ada dua kata kerja yang mau kita perhatikan di sana, yaitu Yesus disebut sebagai gembala. Lalu yang digembalakan siapa? Tentu domba-dombanya. Siapa domba-dombanya itu? Tentu adalah kita sendiri sebagai orang percaya. Di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, sungguh banyak kita temukan Tuhan Allah disebut juga sebagai gembala. Dalam perjanjian baru disebut Kristus juga sebagai gembala. Dan selalu mengacu kepada perkataan yang sama, yaitu gembala yang baik. Bagaimana syarat gembala yang baik? Lalu itulah nanti yang menjadi tugas kita dalam video pembelajaran pertemuan yang kedua ini. Namun saya ingatkan, setiap siswa yang mengirim tugas supaya dituliskan di depan, diketik, itu nama, kelas, nama dan kelas, serta pertemuannya. Hari ini adalah pertemuan yang kedua. Untuk itu mari kita ikuti tugas yang saya kirimkan lewat video ini. Terima kasih. Salam buat kita semua. Amin.